Ya baik teman-teman, kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alamin, bahagia sekali, senang sekali siang hari ini kita dapat bertemu di pertemuan rutin kita yang kadang-kadang nggak menentu waktunya, kadang di awal bulan, kadang di tengah atau di akhir, yang penting masih terjadwal ya, sebulan sekali insya Allah. Bertemu lagi bersama saya Uti Siti Solihah dari Part of Saljana. Kali ini Masya Allah, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Coba kita cek, udah ada beberapa yang hadir. Mudah-mudahan keadaannya semua sehat ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan terbaik. Seperti ditampilkan di awal tadi, kita kedatangan tamu jauh. Kita kedatangan sahabat ngobrol yang Masya Allah, tadi profilnya ditampilkan, dilihat dari kegiatannya juga Masya Allah, sepertinya padat suradat, padat banget Masya Allah. Makanya pas tema kali ini kita akan kita akan belajar tentang manajemen waktu, kita akan belajar bagaimana cara mengatur waktu. Sebenarnya waktu nggak bisa diatur ya, waktu mah berjalan begitu saja. Namun ada seninya dari kita, ada usaha dari kita untuk memaksimalkan waktu yang ada. Masya Allah, udah semakin nambah pesertanya. Coba kita sapa dulu Mbak Nisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa Rahmawati. Senang banget nih di siang-siang hari ini kita nge-zoom lintas lintas kota. Mbak Nisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa Terdengar? sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Agak beda, udah lama gak Gimana ketemu ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah lama gak ketemu kok, kayaknya agak beda gitu ya, pangling. Masya Allah. Mbak Nisa, makasih banget loh sebelumnya udah mau hadir di forum kita nih di Saljana. Ini kumpulan muslimah-muslimah, kebanyakan sih dari Bandung, Mbak Nisa. Dari kota yang kita pernah ketemu itu loh. Dari Bandung, tapi juga ada beberapa dari luar. Ada sahabat saya nih, ada dari Purwakarta juga. Dari Sumedang juga ada, Mbak Nisa. Alhamdulillah ya bisa kumpul di sini. Kalau sengaja ke Jogja, aduh kayaknya jauh banget. Mbak Nisa, lancar sinyalnya? Bentar, kayaknya sinyalnya ini ya. Agak loading ya? Bentar saya double. Kedengaran suaranya enggak? Kedengaran kalau suara. Oh, Memang dari kemarin ini di sini iya. juga. Masya Allah isinya Oh, gimana iya. ya? Sinyal itu haruslah bersahabat, wahai sinyal. Wajar sih ya, soalnya ini lintas kota juga. Masih agak loading ya Mbak Nisa ya. Teh Pin, coba cek yang lain. Mbak Nisa keluar sebentar, keluar ya? Enggak, cuman beliau masuk lagi kayaknya pakai. Ya udah. Ada. Oh iya, ada 2. Udah. Semoga lebih stabil. Iya Mbak. Iya. Ya. Assalamualaikum Teteh. Oh, waalaikumsalam. Sebentar saya pin dulu ya, yang mana Mbak ya, sekedap. Oh, yang ini. Nah, Mbak Nisa,
Iya, assalamualaikum, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Nisa Aduh, tadi di awal sudah kita tampilkan nih profilnya. Mungkin mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. iya. Boleh, Mangga? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmat yang tiada terkira bisa bertemu lagi dengan mbak-mbak, teteh-teteh semua. Alhamdulillah dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Semoga semuanya dalam kondisi yang lebih baik Amin, dari amin. sebelum-sebelumnya. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah Rabbal Alamin. Iya, Ya, Masya Allah. Mbak Nisa, tema kita kali ini sangat menarik. Kita akan berbicara tentang waktu. Di sini kebetulan para muslimah yang beragam, Mbak Nisa, ininya apa sih kegiatannya gitu. Mungkin kebanyakan ada ibu rumah tangga di mana kegiatannya padat, kemudian juga suka merasa waktu tuh kok tiba-tiba berlalu ya. Perasaan baru bangun tidur, beberes, terus juga masak, mendampingi anak, sekolah daring, kemudian juga menyiapkan keperluan suami dan lain sebagainya. Tahu-tahu udah malam aja. Akhirnya waktu berlalu begitu saja. Kemudian juga, tapi Mbak Nisa, di masa pandemi ini justru di awal-awal kita menemukan sebuah istilah. Istilahnya itu kaum rebahan, Masya Allah. Jadi mereka yang benar-benar nggak ada kegiatan, bingung mau ngapain gitunya. Bingung nggak ada kegiatan, jadilah sama waktu juga berlalu begitu saja. Mbak Nisa, ini nih sebenarnya ya, fakta-fakta yang ada di lingkaran muslimah, di sekitar muslimah ini dengan kegiatan mereka masing-masing, dengan waktu yang mereka habiskan masing-masing, sebenarnya pandangan Manisa tentang kualitas waktu tuh seperti ini, terutama khususnya buat perempuan tuh gimana ya? Jadi bagaimana sih kita tuh nggak ada rasa penyesalan gitu, Mbak Nisa. Kadang-kadang juga gini, oh udah zuhur lagi, udah asar lagi. Kok selalu timbul seperti itu ya? Jadi itu secara tidak langsung mengartikan bahwa kita tidak melewati waktu dengan berkualitas seperti itu, Mbak Nisa. ya, iya. Pertanyaannya Teh Uti. Pertanyaan Iya. saya. Oke, ya ibu-ibu semua, teteh-teteh semua ya, terkait dengan waktu. Pada hakikatnya kan kita dikasih waktu yang sama oleh Allah ya, sehari 24 jam gitu. Dan hal yang kita pahami bahwa dalam 24 jam itu mau kita apakan gitu, itu kan nanti kan kita lalui dengan amal ya, dengan perbuatan. Dan sebagaimana kita pahami bahwa namanya perbuatan itu selalu diawali dengan sebuah pemikiran gitu. Nah, artinya kita harus punya cara pandang yang kuat terhadap waktu itu, gitu. Kita punya cara pandang seperti apa terkait dengan waktu, terkait dengan bagaimana kita harus melalui dalam 24 jam itu, gitu. Nah, ini yang harus kita eh, ya mungkin bisa samakan karena kita punya homogenitas. Yang pertama adalah kita sama-sama kaum yang beriman kepada Allah, gitu. Ya, ini jadi poin pertama bahwa dalam pandangan orang beriman gitu kan, ini sesuatu yang selalu saya angkat ketika membahas apapun karena eh, dengan pandangan faith, dengan pandangan keimanan itu membuat sebuah cara pandang yang tersendiri, yang unik ketika kita memandang kehidupan gitu. Bahwa dalam kacamata orang beriman Suaranya Mbak Nisa. yang pasti berbeda ya. Jadi keimanan ini memberi cara pandang yang spesifik ya, yang berbeda ya, bahwa dunia itu adalah tempat kita mempersiapkan untuk kehidupan abadi, untuk kehidupan yang kekal, ya ini kehidupan akhirat gitu. Artinya dalam pandangan orang beriman gitu, dunia itu bukan tujuan, bukan goals gitu ya, bukan goals, dia adalah jalan agar kita nanti hidup seperti apa di kehidupan akhirat. Itulah kehidupan dunia yang kita lalui gitu ya. Ini yang pertama. Jadi
kita posisikan bahwa di dunia itu kita menyiapkan bekal, kita menata langkah agar apa-apa yang kita lakukan semua di dunia itu memberikan gitu ya, bekal yang positif, bekal yang nanti akan membawa kita kepada kehidupan yang kita inginkan di akhirat, kan gitu. Nah, ini cara pandang yang pertama gitu. Jadi bukan fokusnya di dunia gitu. Fokus kita adalah ketujuan abadi kita gitu di akhirat. Nah, ini cara pandang seorang beriman itu, cara ini yang disebut dengan cara pandang orang beriman adalah menembus ya, visinya itu menembus kehidupan akhirat gitu. Nah, ini yang pertama harus kita pegang gitu. Yang kedua, ketika fokus kita adalah ya, kehidupan di akhirat gitu, kita akan berbicara bagaimana caranya meniti kehidupan dunia yang akan mampu membawa kehidupan yang membahagiakan di akhirat gitu. Nah, ini kan yang harus kita pegang gitu. Nah, disinilah nanti kita akan berkaitan dengan bagaimana kita mengelola waktu. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah memberi gambaran bahwa tidaklah ya manusia itu hidup di dunia akan beruntung ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kan gitu. Nah, jadi ini yang nanti akan mampu membawa manusia kepada kehidupan yang membahagiakan di akhirat gitu. Ya, saya pikir ibu-ibu, teteh-teteh semua sudah sangat hafal dan sangat dekat ya dengan surat pendek yang sangat tajam maknanya gitu ya. Surat Al-Asr itu kan menjadi surat yang ya favorit ya, dan tetapi bukan hanya sekedar favorit karena pendek ya, karena kadang-kadang, Karena singkat tetapi gampang. maknanya yang pengingatnya itu luar biasa gitu. Itu surat yang menjadi pengingat yang sangat sangat tajam menurut saya. Kenapa gitu? Karena di ayat itu yang pendek yang apa? Saya yakin hampir semua sudah hafal ya. Kayaknya A'udzubillahi saya tahu. minasyaitonir. Iya. Maknanya tuh sangat tajam ya, bahwa di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana ya illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr gitu. Ini sebuah reminder ya, pengingat yang sangat tajam. Jadi ini ayat yang singkat tetapi sangat tajam maknanya menurut saya pribadi gitu ya. Bahwa di situ Allah bersumpah gitu ya. Dan teteh-teteh dan ibu-ibu semua gitu ya, tidaklah Allah itu bersumpah ya, kecuali pada perkara yang besar gitu. Jadi kalau tradisi orang Arab gitu ya, mungkin kalau di Bandung ataupun di Jogja ya, saya pikir relatif sama, bahwa kita komunitas yang jarang bersumpah, yang maksudnya kecuali ya ini. Cuma kalau di tradisi orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab gitu, itu kan mereka sangat terbiasa dengan sumpah, tetapi memang bahwa sumpah itu tidaklah dikeluarkan kecuali pada perkara yang sangat besar gitu. Betul, betul. Jadi bukan perkara yang remeh-temeh gitu ya, misalnya apa ya, cuma rebutan cilok aja pakai sumpah kan jarang gitu ya. Gitu. Jarang. Jadi sumpah itu tidaklah dilakukan kecuali pada perkara yang besar gitu. Nah, ketika Allah bersumpah dengan nama waktu gitu, wal 'asr ya. Artinya waktu itu menjadi sesuatu yang besar. Dia urusan yang sangat penting, urusan yang sangat dahsyat, urusan yang sangat besar bagi kehidupan manusia gitu. Kenapa? Karena waktu itulah ya, hidup di dunia itu dimensinya adalah dimensi waktu gitu ya. Jadi ketika tadi kita punya visi ya, bagi orang beriman kita punya visi akhirat gitu ya, dan bekalnya adalah dimensi waktu gitu ya. Nanti kan kita pelajari bahwa setiap manusia gitu ya, kita dikasih waktu yang sama. Kita dari bayi
lahir melalui masa balik, dan mulai dari masa balik itulah akan dilakukan amal-amal yang nanti di akhirat kita akan memanen atau akan rugi dengan segala amal-amal kita gitu. Nah, Masya di Allah. ayat itu gitu, di ayat itu Allah mengingatkan bahwa setiap manusia itu punya potensi yang merugi gitu. Jadi iya kan? Di situ Betul. itu ayat tadi yang saya katakan bahwa itu ayat yang kita sudah sangat dekat gitu ya. Insya Allah semua hafal. Cuma message-nya gitu, pesannya itu sangat tajam bahwa semua dari kita itu punya potensi merugi yang sangat besar. Punya potensi yang sangat besar untuk merugi gitu. Dan itu selalu Gitu. kita rasakan ya Mbak. Selalu ada Iya. penyesalan di saat sudah melakukan sesuatu. Nah, iya Selalu betul. timbul. Ya kita aja di fase-fase harian gitu ya, kadang-kadang, ih kok tahu-tahu ini sih aku tadi duduk-duduk doang ya gitu. Betul, betul. Itu Masya itu Allah. ya itu hanya dalam jangka pendek loh, ya kan? Benar. Belum kalau nanti saya kadang membayangkan ya nanti kehidupan akhirat di saat kan banyak ya ayat yang Allah mengingatkan, misalnya di dalam surat Abasa ya, di situ disebutkan hari di mana istri nggak kenal suaminya, suami nggak kenal istrinya, anak nggak kenal bapaknya gitu ya, semua nggak saling kenal. Kenapa? Karena setiap dari mereka itu sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Betul, betul. Ya, itu kan Allah sendiri, Allah sampaikan itu di dalam sebuah ayat gitu ya, yang artinya ketika kadang saya membayangkan, iya ya, besok kita mah kita doang, ya artinya ya kita harus ngurusin diri kita sendiri gitu, dan mungkin disitulah penyesalan itu akan sangat dahsyat gitu ya, karena kalau hari-hari aja kadang kok tadi saya duduk-duduk aja sih, kok tadi saya nurutin sebenarnya udah kenyang makan lagi gitu. Nah ini kan penyesalan-penyesalan kecil gitu ya. Nah Sering-sering. ini iya, apalagi nanti di akhirat, maka disitulah memang butuh hal yang harus dipersiapkan agar kita bisa melalui itu semua dengan baik gitu. Masya Allah. Jadi merinding udah ngomongin akhirat. Mbak Nisa, Masya Allah. Iya. Berarti cara pandang itu penting banget ya. Cara pandang dunia tidak hanya sekadar dunia. Duh, menarik banget nih. Jadi, teman-teman nih ya, tajamkan cara pandang kita. Bukan hanya sekadar dunia, tapi bisa menembus akhirat. Supaya jadi jelas gitu. Dikasih waktu tuh mau diapain. Waktu itu ibarat bekal. Benar-benar Mbak Nisa, Masya Allah. Benar-benar jadi udah ditampar nih. Iya, meskipun kadang ya Teteh ya, mungkin kadang ya banyak dari kita gitu ya, jangan ngomongin kayak gitu, takut serem, gitu ya. Kadang kan peguyonan atau bercandaan tuh gitu. Cuma saya pribadi bukan apa ya kita diciptakan oleh Allah dengan bekal yang sangat kuat gitu ya. Kita punya akal, kita punya segalanya. Artinya Mbak Nisa agak hilang nih suaranya di saya. ya. 5 detik ke belakang lah. Agak diulang sedikit. Nah, sekarang aman. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan semuanya. Amin, amin. Ya, tadi terkait kadang dari kita ada yang ketika bicara akhirat, yaitu ada besok aja lah, kita mah jadi serem, jadi kita nggak bisa happy kalau ngomongin akhirat gitu kan. Sering dari kita gitu. Nah, saya pikir kita diciptakan oleh Allah dengan bekal yang sangat sempurna ya, kita punya akal, kita punya macam-macam lah nanti kalau kita bicara potensi manusia gitu. Artinya di satu sisi kita juga dilatih oleh Allah menjadi orang yang bertanggung jawab. Seorang mukmin itu saya sangat berkesan dengan beberapa syariat yang kesimpulan saya, Allah tuh sangat mengarahkan seorang mukmin untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu. Gimana tuh, Mbak? Kenapa? Manusia harus bertanggung jawab, contohnya gimana, Mbak? Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Iya, artinya nanti kalau kita berbicara terkait dengan konsep perbuatan bahwa kita nanti akan memanen amal kita gitu ya. Jadi ya dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan lakukanlah apa semaumu gitu ya.
silakan kalian lakukanlah semaumu gitu. Namun sungguh nanti kalian akan bertemu dengan amal-amal kalian gitu. Ya artinya ya itu beberapa banyak ayat, banyak hadis gitu ya, banyak dalil yang memang mengarahkan bahwa kita harus selalu memikirkan akhirat dalam setiap amal-amal kita gitu. Jadi ya ya kita harus apa ya, bukan kemudian ketika memikirkan akhirat terus kita tuh jadi nggak bisa bercanda juga gitu ya, nggak Jadi bisa jadi ini kaku. kaku gitu, kamu serius terus gitu kan. Nggak juga gitu, tetapi bahwa itu melatih kesadaran kita bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ada pertemuan amal yang kita lakukan barusan itu di akhirat gitu. Jadi eh, ya ini konsep-konsep yang tadi Islam tuh mendidik kita untuk menjadi orang yang sangat bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan gitu. Termasuk ketika nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban semuanya, ya kita harus siapkan sejak awal kan gitu. Bahkan sejak masa balik gitu. Ya, jadi itu yang nggak usah takut untuk mikirin akhirat. Artinya kita denial atau nggak denial, toh Allah memang menciptakan begitu, ya kan? Ya jadi justru itu harus kita preparasi dengan baik. Kita siapkan dengan baik, kita tata gitu. Ya insya Allah kalau segala sesuatu kita tata, itu nanti akan jauh lebih baiklah outcome-nya gitu ya. Dalam hal-hal urusan duniawi aja kalau kita bicara, kalau kita menata sesuatu dengan baik itu akan menata dengan baik itu akan outcome-nya baik. Tentu dalam kehidupan dunia kan juga sama, dalam kehidupan yang sekali ketika kita menata segala sesuatunya itu dengan well prepare gitu ya bahasanya, itu pasti kehidupan kita juga insya Allah ya outcome-nya semoga akan baik begitu. Nah, ada well prepare nih. Berarti ini poin berikutnya nih, Mbak Nisa. Memang banyak banget yang bilang, lu mah ngomongin akhirat mulu, so agama lu. Udah hidup dunia santai aja. Tapi Mbak Nisa, jadi timbul pertanyaan seperti ini. Apakah di dunia kita artinya harus hanya fokus ibadah karena tadi kita sudah mempunyai cara pandang tentang akhirat. Oh, berarti akhirat itu kan sama dengan ibadah di dunia. Berarti kita nggak boleh dong melakukan hal selain ibadah di dunia. Kemudian juga mungkin gini ya, nggak boleh melakukan apa aja di dunia yang tidak bernilai ibadah atau tidak bernilai pahala. Sedangkan pada realitanya kita dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang macam-macam ini gitu. Kemudian juga disambungkan dengan, aduh sebenarnya gimana sih mengatur kegiatan, mengatur waktu sehingga bisa bernilai ibadah dan menjadi bekal kita kelak, Mbak Nisa. Gitu. Nah, artinya yang pertama kita samakan dulu konsep ibadah, ya, konsep amal. Jadi konsep perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah dulu, gitu ya. Ketika dulu saya belum memahami dengan baik, gitu ya. Itu pun banyak yang memahami bahwa ibadah itu hanya amalan-amalan yang terbatas di tempat-tempat ibadah, gitu. Nah, kalau artinya, wah, jadi ngaji mulu Mbak gitu ya, wiridan terus gitu ya, wirid ya itu ya, apakah begitu gitu. Nah ini yang harus kita luruskan, harus kita samakan persepsinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah gitu ya. Di situ pun dulu saya bertanya, terus apakah kemudian kita tiap hari di masjid gitu, terus gimana kita ngurusin anak gitu, gimana kita ngurusin suami, gimana kita ngurusin dapur dan sebagainya kalau di masjid terus gitu, ibadah gitu ya. Betul. Nah, disitulah kemudian pertanyaan-pertanyaan itu yang dulu sempat membuat saya sendiri terus mencari gitu, apakah memang yang dimaksud ibadah tuh hanya seperti itu. Nah, ternyata keliru gitu ya, bahwa amalan-amalan ibadah gitu ya, nanti kalau kita kaitkan dengan tadi surat Al-Asr gitu ya, bahwa tidaklah merugi kecuali orang-orang yang beriman. Ya, tadi iman itu kan orang yang meyakini akhirat. Betul. Kemudian yang kedua adalah
orang beramal soleh. Nah, inilah bahwa ada konsep amal soleh yang disebutkan di dalam surat Al-Asr gitu. Ya, jadi disitulah bahwa ada konsep amal soleh di situ gitu, bahwa ada amal itu activity perbuatan gitu ya. Amal itu activity perbuatan, solih itu adalah perbuatan yang lurus, perbuatan yang salih ya, perbuatan yang selamat gitu. Nah, kalau kita kaji dari dalil-dalil syara bahwa ternyata konsep amal soleh ini secara mudah kita pahami adalah amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah gitu. Itu mudahnya gitu. Jadi ibadah di situ tidak semata-mata kita senantiasa menghabiskan waktu di masjid gitu. Tetapi ya, dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Asr tadi, dia ada konsep amal soleh gitu. Adalah senantiasa menyesuaikan amalan-amalan kita dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ada kesesuaian amal, kesesuaian perbuatan kita dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam dalil-dalil syara, dalam petunjuk-petunjuk gitu. Misalnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita kaji ternyata petunjuk Allah tuh luar biasa gitu ya. Saya sekarang juga sempat ada fase menyesal ya. Sekarang umur sudah hampir 40 gitu ya. Tidak menghabiskan waktu untuk mempelajari sebenarnya aturan Allah, mempelajari Al-Quran secara intens gitu ya, mempelajari As-Sunnah, itu kan kalau kita bicara petunjuk Allah kan di sana ya, di sumber dalil syara kan di situ Al-Quran. Makanya saya yakin kita semua sudah memahami ya bahwa Al-Quran itu Al-Huda, ya petunjuk gitu ya. Al-Huda, Al-Quran itu Al-Bayan, penjelas atas sebentar ya, penjelas atas segala sesuatu gitu. Tetapi banyak yang dari kita namanya petunjuk, namanya cahaya gitu yang membuat segala kegelapan jadi terang, tapi kita sendiri nggak memahami Al-Quran itu isinya apa aja sih, petunjuknya apa aja sih gitu. Nah, saya pribadi pun kadang ada fase ya Allah kenapa dari dulu menghabiskan waktu di sekolah umum yang kita nggak belajar gitu ya, belajar agamanya 2 jam gitu. Uh, ya ya saya dari TK sampai kuliah gitu ya semua di negeri, nggak pernah ada belajar syariat gitu ya. Ada pernah fase menyesal seperti itu. Cuma ya tidak pernah, artinya kemudian alhamdulillah juga melewati situ justru mengenal Islam secara lebih dalam gitu, sehingga ya tidak tidak ada penyesalan selama kita masih diberi kesempatan hidup, masih ada waktu untuk terus menambah amal soleh gitu ya, untuk memperbaiki diri. Makanya poin yang tadi harus dilakukan, amal solehnya itu seperti apa ya, memang menjadi PR kita harus paham petunjuk-petunjuk Allah itu seperti apa tadi. Al-Quran itu isinya apa, ngatur apa aja gitu ya, dari Al-Hadis itu ngatur apa aja. Jadi atau petunjuk-petunjuk Allah itu tidak terbatas pada 5 hal yang sering dulu difahami ya, ada hanya rukun iman dan rukun Islam. Berislam hanya cukup dengan iman pada 6 perkara gitu ya, dan berislam mengamalkan amalan pada 5 perkara itu aja gitu. Betul. Salah konsep itu gitu ya. Kalau kita buka ya petunjuk-petunjuk Allah ya, petunjuk Allah tuh luar biasa, Masya Allah ya. Dari kita bangun sampai kita bangun lagi ya, tadi ya, ini kita mulai nih bicara manajemen waktu tuh. Jadi kita bangun sampai kita bangun lagi, syariat Allah tuh semua ada di sana gitu. Nah, jadi artinya kalau tadi bahwa amal soleh itu adalah amalan yang disesuaikan dengan petunjuk Allah gitu ya. Nah, makanya gimana kita tahu dia sesuai atau enggak kalau kita nggak paham. Makanya kita harus mempelajari gitu ya aturan-aturan Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan gitu. Jadi sekali lagi amal soleh itu bukan terbatas ya pada aktivitas di masjid, di rumah pun bisa ya. Mungkin teteh sering mendengar ya
Islam itu ya mau masuk kamar mandi aja diatur, ya kan? Betul. Gitu. Kita sebagai perempuan ya, kita ada apa tuh keputusan Allah yang spesifik pada perempuan, ada masa haid gitu ya, ada masa menyusui, itu kan semuanya ada aturannya dari Allah. Oh, orang haid nggak boleh sholat gitu Betul. ya, jangan mentang-mentang karena sedang rajin banget gitu ya, aku mau sholat tahajud, lagi haid sholat tahajud, nah itu mah antara semangat dengan ilmu nggak balance gitu ya. Nah ini jadi hal-hal seperti itu yang harus tadi ya harus kita pahami begitu. Betul, Masya Allah. Jadi intinya itu adalah belajar. Teman-teman, Masya Allah nih luar biasa yang ada di sini. Sungguh punya motivasi yang kuat, semangat Mbak Nisa nih selalu ikut di Saljana ini. Karena memang ya itu, kita selama ini, betul Mbak, saya juga sama dari TK sampai besar belajar agama ya hanya seputaran ibadah yang 5 tadi. Ternyata dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Islam tuh mengatur ya. Iya. Betul, jadi jangan bingung mau melakukan apa, dimulai bangun tidur baca doa dapat pahala gitu ya. Masuk kamar mandi berdoa dulu dapat pahala. Apalagi kita ibu-ibu rumah tangga di rumah nih, walaupun banyak rasa lelah, mengurus anak juga dapat pahala. Itu kebaikan ya Mbak Nisa ya, apa-apa yang kita lakukan, terutama muslimah di rumah gitu. Banyak sekali ladang surga bagi para perempuan di rumah itu. Masya Allah. Iya, kalau kita kaji gitu ya. Jadi nanti kalau kita kita kaji lebih detail ya terkait dengan amal soleh gitu ya, kita nanti akan berbicara bahwa secara secara mudah ya, secara mudah dalam klasifikasi amal itu nanti akan dikenal dengan istilah hukum-hukum syara ya, jenis-jenis hukum syara. Nanti ada klasifikasi, oh ternyata ada amalan yang itu dilarang oleh Allah secara tegas. Maka itu nanti dikategorikan dengan amalan yang sifatnya haram gitu. Nanti ada amalan yang itu dilarang oleh Allah gitu ya. Tetapi ketika ada yang melakukan Allah nggak memurka gitu ya. Cuma Allah nggak suka gitu. Oh, itu nanti dikategorikan oleh para ulama disebut dengan karohah atau sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi nggak sampai mendatangkan murka. Makanya disebut istilah dengan makruh gitu. Ada yang amalan-amalan yang itu tuh boleh, mangga gitu mah dilakukan juga Allah nggak muji, ketika kita nggak melakukan Allah juga nggak melarang gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan amalan-amalan ibahah atau boleh ya. Jadi amalan-amalan ibahah para ulama menyebut sebagai amalan ibahah yang boleh, yang mubah kalau hari ini kita sering mengenalnya gitu. Nah, terus ada juga amalan yang Allah tuh suka gitu. Allah tuh suka dan Allah tuh marah kalau kita itu tidak melakukan gitu ya. Jadi ada amalan-amalan yang Allah tuh sangat tadi sangat suka ya dan akan memberikan marah gitu ya, marah godopnya Allah apa namanya akan dikasih sanksi ketika kita tidak melakukan. Itu yang disebut dengan amalan wajib gitu atau fardu gitu ya, fardu. Nah, ini ada amalan yang eh, Allah tuh suka gitu ya, tetapi ketika kita nggak melakukan Allah tuh nggak mendatangkan murka, cuma Allah tuh sangat sayang gitu kalau kita tuh melakukan amalan-amalan itu gitu. Allah tuh jadi seneng gitu ya. Jadi sayang, Allah tuh memberi balasan yang banyak gitu. Tapi ketika kita tidak melakukan, Allah tuh nggak sampai murka, Allah nggak sampai marah gitu. Nah, itu yang disebut yang sering kita sebut dengan amalan nafilah ya atau amalan sunnah ya Sunnah. gitu ya. Nah ini jadi Iya. dari kategori itu ada 5 sering kita pahami ya para ulama mengkategorikan amalan-amalan itu terkategori dalam 5 hukum syara gitu ya dari yang wajib ya, sunnah, mubah,
karohah, makruh, sampai yang haram gitu. Nah, disinilah gitu ya seorang muslimah gitu, kita seorang beriman tuh harus sensitif dengan amalan ini gitu. Ya, jadi nanti kita bicara manajemen waktu itu sangat dekat dengan konsep ini. Sejauh mana kita paham konsep-konsep ini pada masing-masing amalan-amalan kita gitu. Ya, itu Iya, aja. Masya Allah. Nih ternyata teman-teman kita wajib belajar supaya tahu apa yang Allah sukai, namun juga jangan ketinggalan kita harus belajar apa yang Allah tidak sukai gitu ya Mbak. Iya, Khawatirnya salah nih kita keluar misalkannya nggak izin suami gitunya, perasaan itu mah biasa aja. Ternyata harus ada ridho dan izin suami jika seorang muslimah melangkahkan kakinya keluar. Wah, Masya Allah. Dan ini nih 5 klasifikasi hukum syara. Menarik banget. Jadi nggak bingung ya Mbak mau melakukan apa. Oh, berarti urutannya itu ada yang wajib dulu, benar-benar yang harus diutamakan. Seperti sholat ya Mbak, menuntut ilmu juga ini tuh wajib ya Mbak ya. iya, Nah, menuntut berarti ilmu. harus minta izin suami. Ini wajib loh. Mengkondisikan keluarga untuk bisa menuntut ilmu karena hukumnya wajib dan Allah Iya. sangat menyukainya. Kemudian juga baru berangsur ke yang sunnah-sunnah, barangkali ada yang sudah biasa melakukan puasa sunnah, kemudian juga apa ya sholat yang diiringi gitunya, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib gitu ya, dan amalan sunnah yang lainnya gitu, Masya Allah. Adapun yang makruh, mubah, tadi apa ya Mbak satu lagi ya, haram ya, nauzubillah kita melakukan sesuatu yang haram gitu ya teman-teman. Jadi saya jadi berpikir sendiri, barangkali nih saya melakukan banyak hal mubah nih dibandingkan hal yang sunnah atau wajib. Iya. Lebih banyak santai seperti itu, lebih banyak sibuk memilih menu makanan, lebih sibuk untuk ke jalan-jalan gitu ya, itu sesuatu yang mubah-mubah. Jadi tidak memprioritaskan yang wajib. Mudah-mudahan ini kita diingatkan oleh Mbak Nisa untuk membuat waktu menjadi berkualitas. Nah, Mbak ini nih masuk ke teknik nih Mbak nih, membuat waktu kita bisa bermutu nih tiap detiknya, tiap menitnya gitu. Mbak Nisa gimana nih tips-tipsnya nih? Sedangkan Ya, saya tadi lihat nih profil Mbak Nisa, aduh Masya Allah ibu rumah tangga, kemudian juga tenaga kesehatan, kemudian juga sudah melakukan, aduh apa ini ya, tolabul ilmu yang panjang gitu ya Mbak, sudah sampai S2 gimana nih? Masuk ke teknik dan manajemen waktunya. ya. Ya, eh, terkait dengan teknis ya, poinnya memang konsep-konsep itu harus kuat ya kita pegang. Jadi konsep-konsep tadi, konsep tujuan hidup, konsep terkait dengan amal itu harus kuat sekali kita kita pegang ya erat-erat. Sehingga nanti jadi gini, kalau saya tuh kadang akan mengikuti ikut kekuatan konsep. Jadi kadang gitu ya, mungkin teteh-teteh juga pernah merasakan. Kalau saya sering merasakan bahwa ketika kita punya punya tujuan besar gitu ya, kita punya visi besar, kemudian kita bisa melangkah dengan kuat untuk mewujudkan visi itu kan kadang memberi energi tersendiri ya. Jadi memberi energi tersendiri. Kita akan rela berpayah-payah ya ketika kita panjangkan visi itu kuat-kuat di dalam diri kita gitu. Jadi misalnya kita sangat bervisi kuat ya, mungkin visi umum ya. Jadi dalam hidup saya pikir juga visi itu harus kita kuatkan ya masing-masing diri kita gitu. Jadi kita harus punya visi masing-masing gitu. Silakan, maksudnya dari visi global mungkin pasti semuanya ya siapalah juga yang nggak mau masuk surga gitu kan gitu. Ya mungkin visi global masuk surga gitu. Cuma kemudian dirincikan itu Visi khusus ya, visi-visinya. visi khusus. Iya, visinya disesuaikan lah dengan kita misalnya mungkin kita tambahkan sendiri ya misalnya semua jangan sampai kita ada yang bermaksiat gitu atau ya kita samakan dengan suami gitu visinya gitu ya. Jadi
kita bisa memberi kebaikan apa atau mau jalan apa yang kita kuatkan gitu. Nah, sehingga kalau kita punya impian gitu, punya visi gitu, untuk Mbak Nisa begitu. agak loading, Mbak. Coba. Nah, kayaknya udah mulai. Udah ya. Nah, itu yang pertama sih kita mungkin saya ini kan terkait dengan kekuatan visi ya, visi kita masing-masing. Monggo dikokohkan gitu ya, kita Betul. memiliki visi seperti apa gitu. Karena berbeda-beda Kemudian Mbak Nisa ya, kegiatan dan lingkungannya. iya, Ya, jadi misalnya pasti punya visi tersendiri gitu. Visi khusus iya, tersendiri. Kalau visi global setuju Mbak Nisa. Semua ingin masuk surga. Oke, sip itu mah udah fix. iya, cuma kadang ini juga teh gitu ya, Mbak. Kadang ada sebuah konsep yang mungkin bisa kita bahas kapan-kapan sih, coba terkait dengan berpikir serius gitu ya. Kadang punya visi tapi kita nggak serius gitu. Nah, di dalam kitab At-Tafkir itu ada pembahasan tentang berpikir serius. Jadi berpikir serius itu diingetin tuh oleh Ustadz Taqiyuddin bahwa berpikir serius itu adalah berpikir yang betul-betul mengerahkan seluruh daya upaya agar visi itu tercapai gitu, cita-cita itu tercapai Jadi gitu. harus ada usaha ya. Nggak Iya, sekedar menggantungkan visi aja. Biasanya gitu sih saya. Visi aja tinggi, tapi aduh dalam iya. mencapainya masih Masya Allah. Iya, jadi apa ya, kita tuh pingin gitu ya, misalnya kita masuk surga nanti, dari masuk surga kita udah punya suami kan, nanti dalam itu kita breakdown kan, kita rincikan kan, kita ternyata saya punya suami, saya punya orang tua gitu ya, saya punya anak. Nah itu kan semuanya ada rule of the game, aturan-aturan Allah terkait dengan perlakuan-perlakuan terhadap mereka ya. Jadi kalau saya punya konsep bahwa suamiku adalah ladang surgaku, Masya ya orang Allah. tuaku adalah ladang surgaku, anakku adalah ladang surgaku, kan harusnya begitu, ya Betul. kan? Nah disitulah jadi visi-visi itu nanti kita terjemahkan di dalam tadi kondisi yang kan pasti beda-beda ya. Kalau mungkin bagi neng-neng yang belum pada menikah gitu ya, belum misalnya tadi belum punya suami, berarti kan ladang surganya beda gitu ya. Jadi kita punya hal-hal yang masing-masing orang beda lah gitu ya. Betul. Cuma itu konsep-konsep itu harus dikuatin gitu, sehingga ketika itu ditata, saya perannya sebagai istri, saya perannya sebagai anak, saya perannya sebagai seorang ibu dalam waktu yang bersamaan kan itu semua. Nah, konsep itu harus kita pahami gitu. Nah, nanti kita pelajari lagi teh kelima konsep itu, amalan-amalan yang wajib itu harus kita pahami sehingga nanti itu menjadi daftar prioritas amal ya. Nanti itu menjadi daftar prioritas amal di dalam keseharian gitu. Atau bahkan nanti targetnya target mingguan atau target bulanan gitu. Ya, misalnya gitu ya. Kita ya ini kan bicara teknis ya. Nah, tadi Betul. udah manajemen teknis. Jadi ketika misalnya seperti saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu, saya juga menyanggupi akop sebagai petugas kesehatan gitu ya. Kemudian menyanggupi akot yang lain gitu ya, sebagai mengelola komunitas sahabat masjid gitu ya. Saya ngurusin banyak anak yatim gitu misalnya gitu ya, Masya di Allah. komunitas sahabat masjid gitu. Nah itu kan dari semua peran-peran itu ya, dari semua peran-peran yang kita ambil, kita list masing-masing, di situ ada kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan gitu ya, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di sana gitu. Nah misalnya ada perlakuan sebagai istri kan, masing-masing suami juga yang
standar keriduan suami kan beda-beda. Saya pikir itu juga penting untuk disamakan pada setiap ibu rumah tangga gitu ya, sebagai seorang istri gitu, karena standar keriduan suami kan beda-beda ya, dalam rentang-rentang yang memubahkan kadang juga beda, itu harus kita pahami sebagai seorang istri. Betul. Gitu. Kemudian sebagai ibu ya, sebagai orang tua, kita punya standar target untuk anak kita gitu. Kita harus petakan tadi kewajiban-kewajiban kita mendidik anak, harus paham apa, kita list semua kewajiban-kewajiban itu gitu. Ya, kemudian sebagai seorang anak kita juga punya target, misalnya orang tua kita kondisinya seperti apa ya. Beliau kan misalnya masih ada, kalau sekarang orang tua saya sudah meninggal, berarti item itu ya, peran itu kan sudah harus dialihkan. Nah, jadi tadi harus di list dulu kondisi masing-masing gitu ya. Jadi dulu misalnya saat bapak ibu saya masih ada, oh bapak ibu sakit, berarti ada kewajiban ya, kewajiban saya harus ngerawat gitu, harus ngurusin gitu, harus ini kan, berarti ada kewajiban list yang ini sendiri gitu. Nah itu semua coba ditata gitu ya. Nah itu dari semua itu nanti kita list mana yang menjadi prioritas, menjadi kewajiban itu yang menjadi standar prioritas untuk dilakukan. Jadi konsep 5 hukum syara itu mengarahkan kita untuk memprioritaskan amalan itu di ranah wajib dan di ranah yang sunnah gitu. Nah, jadi konsep manajemen waktu itu mengarahkan ke sana. Jadi upayakan waktu yang kita miliki itu kita isi dengan amalan-amalan wajib dan amalan sunnah gitu ya, pada semua peran yang kita miliki. Betul, Masya Allah. Jadi meninggikan dulu visi, benar-benar harus yang antara wajib dan sunnah gitu ya, baru ditata bagaimana prioritasnya. Kalau saya kok sibuk menata ini ya Mbak Nisa ya, bangun tidur, masak, ngepel, nyuci, jemur. Kayak gitu Mbak Nisa. Jadi Masya Allah harus meninggikan visi terlebih dahulu ya. Baru ngerilik. Iya. Ini hati-hati juga ya. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita gitu bahwa dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi gitu, bahwa sesuatu yang paling manusia itu dua kenikmatan gitu ya, yang manusia itu sering sekali lengah gitu ya. Lengah artinya dua kenikmatan besar yang manusia itu mayoritas itu adalah lengah itu pada dua hal, kesehatan dan kelapangan gitu. Jadi ketika sehat dan lapang gitu, Rasulullah sudah menyampaikan ada dua kenikmatan yang mayoritas manusia itu pada lengah gitu. Nah, saya amati kadang-kadang ya, dan ini sih termasuk pengaruh dari konsep pemikiran kapitalis menurut saya yang hari ini. Jadi udahlah jalani hidup sebagaimana air mengalir gitu, itu kan cukup kuat. Jadi udahlah lalui waktu aja lah, cuma kan tinggal jalani waktu gitu. Nah menurut saya itu konsep yang nggak pas gitu ya bagi kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi selalu kuatkan visi itu ya. Visi itu kita kuatkan. Kita punya cita-cita apa? Ke anak kita punya cita-cita apa? Gitu. Dalam rumah tangga kita punya cita-cita apa gitu. Nah, visi. Jadi cita-cita besar itu kita turunkan dalam skala yang lebih kecil, dalam ruang-ruang yang kita miliki gitu. Jadi nanti kita bergerak sesuai dengan cita-cita itu gitu. Jadi kalau kita nggak pernah punya cita-cita, kita hanya ngisi waktu air mengalir, nanti kita kebanyakan ngobrol terus, ngobrol nggak berini. Jadi hanya ketemu siapa ngobrol lagi nggak berarah, ketemu siapa ngobrol lagi nggak berarah gitu. Nah, jadi akhirnya kita kayak kalau ini ya, kayak misalnya nyeburin botol di air itu tinggal mengendang kemana gitu, dia ngikutin arus kan nggak gitu ya. Arus kemana wae gitu. Iya betul. Iya. Jadi harus meninggikan visi, kemudian juga mempunyai pendirian yang kuat, di mana kita memegang yang 5 hukum tadi Mbak Nisa ya. Betul. Karena jika visi kita sudah besar, tujuan kita sudah jelas, maka hal-hal yang ke bawah yang lebih kecil itu saya rasa otomatis akan rapih sendiri sih ya Mbak. Karena kita udah nanti punya energi nanti ini pikiran kita tuh akan ini ya,
enteng gitu ya. Maksudnya kalau kita tuh punya tek 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 gitu ya, kita harus melakukan ini gitu, badannya enteng. Jadi kita fokusinya beberesnya bisa lebih cepat gitu dibanding kita mungkin itu ya, beberes bisa Nah lebih itu Mbak, cepat coba gini. diperdalam bahasan itu Mbak, soalnya itu keseharian sehari-hari, kegiatan sehari-hari ini. Gimana Teh? Iya, jadi tadi apa sih untuk membuat waktu menjadi kualitas, kita kan udah meninggikan visi nih, kemudian kita juga komitmen untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, namun kita juga kan nggak bisa dihindari punya kegiatan yang remeh-remeh, kegiatan kecil-kecil juga itu nggak harus diabaikan juga. Justru itu akan menjadi otomatis lebih efektif karena fokus kita tadi ke hal yang lebih besar itu ya Mbak ya. Jadi otomatis enteng Iya. kata Mbak Nisa. Iya, heeh. Dan mungkin ya ini sih kalau kalau menurut saya pribadi kadang pada itu kan hal-hal yang mubah ya. Nanti misalnya yang artinya Nah, itu mungkin Mbak apa sih? Memilih memilih, mensortir kegiatan yang mubah-mubah untuk lebih bisa berkualitas. Nah, rada-rada maju lah tingkatannya ke menjadi wajib. Itu kan perlu proses Mbak kalau yang nggak biasa Mbak. iya harus dilatih, memang harus dilatih. Iya. Heeh. Jadi ya mungkin sih nanti prinsip dasarnya karena apa untuk aktivitas rumah tangga gitu ya. Itu kan saya amati kadang masing-masing orang juga standarnya beda-beda gitu ya. Misalnya Betul. ada yang standarnya tuh pokoknya rumah nggak boleh ada barang tergeletak tidak pada Mm-mm. tempatnya gitu, nggak boleh ada debu sedikit pun, misalnya gitu-gitu ya. Ya cuma misalnya ada standar yang seperti itu gitu. Ya boleh aja gitu ya, cuma pastikan bahwa ketika kita punya standar seperti itu gitu ya, itu kan nanti prinsip dasarnya kan sesuatu yang mubah. Ya pastikan Nah, itu. prinsip mengambil kemubahan itu jangan sampai mengalihkan atau mengambil porsi yang seharusnya kita bisa melakukan kewajiban atau kemuliaan yang lain. Nah, Gitu. itu. Nah ini saya pikir juga bisa apa harus ditata gitu ya. Maksudnya bukan saya kadang saya pribadi bukan orang yang pada mbak udahlah nggak apa-apa berantakan sedikit gitu. Tapi pada beberapa orang kan bukan mbak sih gini. Saya benar-benar nggak bisa berpikir kalau misalnya ada barang tergeletak dikit aja. Lah kalau misalnya nurutin kayak gitu, waktunya beberes terus habis-habis ya kita nggak pernah belajar misalnya. Nah, Mau nggak sih silakan kalau memang artinya gini. Prinsip pada standar ya, artinya kita menetapkan standar pada kemubahan itu silakan gitu. Tetapi yang lebih prinsip adalah jangan sampai amalan kemubahan itu mengambil porsi yang atau lebih menyibukkan kita pada amalan-amalan yang lebih tinggi tingkatannya tadi. betul Gitu. Mbak. Nah, itu yang harus ditanamkan gitu ya. Yang harus saya pelajari kembali gitu ya. Kadang-kadang terlena juga Mbak Nisa nih dengan rutinitas di rumah itu. Benar-benar terlena gitu saking sibuknya gitu. Nah, ini makanya walaupun capek di rumah, walaupun banyak kegiatan, tapi berusaha untuk bisa istiqomah, berkumpul kajian seperti ini supaya ya Allah suka, supaya Allah nolong kita dalam hidup ini Ya, gitu. iya. Ya, Betul, ya, betul. betul. Jadi teman-teman ya, kita harus hafalkan nih 5 hukum. Tadi ternyata saya juga harus lebih mempelajari lagi nih, biar bisa lebih memprioritaskan dan mengklasifikasikan untuk dimasukkan ke dalam kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Gitu Mbak Nisa ya. Teman-teman nanti yang mau bertanya boleh disiapkan pertanyaannya nih Mbak Nisa. Iya, Kita monggo. ke Silakan. bahasan lagi selanjutnya nih. Mbak Nisa, apakah Mbak Nisa dengan kegiatan yang banyak itu ada rasa lelah, ada rasa bosan dan capek? Iya. Gimana tuh Mbak? Kalau Iya. mungkin bolehlah santai sedikit, itu kan Mbak Nisa udah banyak beramal, udah banyak melakukan kewajiban, udah banyak melakukan kesunahan. Ada rasa lelah, ada rasa bosan, capek gitu Mbak, gimana Mbak itu? Ya namanya lelah gitu itu pasti ya itu kan namanya fitrahnya manusia. Artinya lelah itu pasti kadang capek ya. Mengeluh ya mengeluh kadang ya pastinya
sebagaimana Allah sampaikan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, kemudian juga tempatnya mengeluh gitu, itu pasti kadang ada. Cuma itu harus segera di apa ya, gitu loh. Misalnya kalau ini harus, oh jangan kepanjangan gitu, jangan kepanjangan gitu. Jangan Jadi dibiarkan ya. jangan dibiarkan berkepanjangan. Ya kalau saya pribadi sih memang lelah itu malah justru pada hal yang mubah gitu. Kadang ya ya sedikit cerita aja sih, saya di sini jadi praktisi kesehatan, saya memahami itu mengambil kemubahan ya. Cuma ya ketika saya ingat ya dulu ketika mengambil keputusan itu gitu ya. Jadi ibu saya gitu ya yang apa tidak ridho kalau saya tuh tidak bekerja gitu ya. Jadi ibu saya yang tidak ridho, "Ada kamu biar nanti merawat orang lain," gitu ya. Kebetulan karena saya belajar di keperawatan gitu ya. Iya. Di sini jadi ibu saya yang nggak ridho gitu. Satu sisi ya itu masa yang menurut saya cukup melelahkan gitu. Karena, saya memahami perempuan itu mubah gitu ya, apa, bekerja tuh mubah sehingga udah janganlah saya tuh mau ngambil yang wajib aja gitu sama sunnah gitu. Tapi ibu saya tetap nggak ridho. Nah ini gambar apa, situasi di mana saya berhadapan ya, saya sebagai seorang istri saat itu, kemudian sebagai seorang anak gitu ya, kemudian saya juga sebagai seorang hamba Allah ya, antara yang saya pahami, kemudian banyak konsep nih saat itu Mhm. beradu ya. Akhirnya oleh suami, ya udahlah karena orang tua begitu, nanti suami bisa membantu apa yang bisa saya bantu. Ibu tetap dengan berbagai argumen tetap nggak ridho saat itu. Ya udah gitu, udah dan jujur ya karena saya pribadi punya pemahaman kerja itu mubah gitu ya. Jadi justru kelelahan itu kadang malah justru banyak ketika saya habiskan untuk melakukan itu. Cuma ketika saya ya Allah saya itu semata-mata ini karena ibu saya agar ibu saya ridho, kita udah berargumen sedemikian rupa gitu ya. Eh, Beliau tetap nggak ridho kalau saya nggak itu ya udah, dan suami juga saat itu menasihati ya udah apa ikuti ibu gitu ya, daripada ada beliau juga meminta pada hal yang mubah bukan hal yang haram gitu. Ya Nah, bismillah nanti semoga semua diberi kemudahan gitu. Nah, ini gambaran gitu. Akhirnya udah saat itu kita lakukan. Cuma memang ya tadi karena konsep kita bahwa saya sangat bahagia ketika melakukan banyak kewajiban ya, misalnya ketika melakukan dakwah itu saya bahagia, ketika dengan anak, mendidik anak bahagia karena kebayang ya kewajiban-kewajiban. Jadi melakukan amalan wajib, amalan sunnah itu pasti energinya seneng gitu ya. Cuma kadang pada kemubahan gitu, kadang ya Allah itu sering sekali lelah gitu. Cuma ketika pada titik itulah kita serahkan semuanya pada Allah karena kita melakukan itu kan semua karena Allah ya. Jadi kita ngambil itu semua semua ini pada Allah. Jadi yang harus juga kita tidak pernah boleh lupa adalah senantiasa kita membiasakan hubungan kita tuh dekat dengan Allah gitu. Sehingga itu yang menjadi energi. Kadang saya tuh kadang merasa lelah gitu ya, kadang capek gitu ya. Ada fase di mana ya Allah apalagi aku menghabiskan waktu cukup banyak gitu ya di rumah sakit, kadang lelah sekali gitu. betul betul. Saya serahkan ya Allah, adukan ya Allah begini gitu. Jadi itu yang cukup memberi energi gitu ya. Cukup kedekatan dengan Allah, ya Allah arahkanlah ya, berilah petunjuk agar aktivitas saya itu kepada aktivitas yang kau ridhoi, itu senantiasa kita 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 kuatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi selalu juga kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari kemubahan yang terlalu banyak gitu. Nah ini saya pikir menjadi kunci yang juga penting ya ketika kita memanage waktu. Jadi ketika Allah sudah menyampaikan ya ada waktu-waktu istimewa dengan Allah, yaitu kita optimalkan ya, sepertiga malam gitu kita optimalkan betul untuk kita tuh mengadu menyampaikan segala sesuatu, termasuk minta koreksi dari Allah ya. Ya Allah, aku sudah melakukan ini, kalau ada salah tolong ingatin gitu, kalau ada hal yang apa namanya nggak pas tolong saya diingatkan, tolong begitulah. Jadi kedekatan kita dengan Allah juga menjadi hal yang sangat penting menurut saya gitu ya.
upayakan dari kita ya sepertiga malam itu jangan pernah lewat gitu untuk kita berkhalwat ini dengan Allah gitu supaya Allah memudahkan ya, karena ada ya tadi kadang merasa pundak ini kan berat gitu ya, Betul. apalagi pada saat bersamaan ya tadi saya sedikit cerita ada fase-fase lah, pasti semua dari kita tuh kadang ada fase benturan-benturan itu, kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai tetangga ya kadang ujian kita tuh ada dari segala peran itu. Makanya yang harus dimainkan adalah bagaimana memanage agar semua peran itu berjalan dengan baik gitu. Semua itu tidak saling bertentangan gitu. Misalnya ada masalah dengan suami, dengan ibu gitu juga jadi bukannya saling menguatkan, ketika ada masalah ibu suami menguatkan gitu ya, ketika ada masalah suami ibu menguatkan, kan harusnya begitu supaya masalah terselesaikan, harusnya begitu, jangan sampai malah justru menjadi masalah yang berat semua gitu ya. Nah ini yang penting juga tadi ketika ada fase lelah, ada fase ini, serahkan semuanya kepada Allah, biasakan bangun hubungan dengan Allah dengan sekuat-kuatnya gitu ya. Jadi enteng ketika kita tuh menyampaikan semuanya kepada Allah gitu, termasuk minta dijaga oleh Allah agar kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Betul, Gitu. Masya Ya. Allah. Masya Allah, berarti itu kuncinya teman-teman ya, tetap mendekatkan, bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tadi kita ngobrolin bekal waktu dunia untuk ibadah, untuk akhirat, sebenarnya itu bukan sesuatu yang berat kalau kita jalani, justru pintu pertama yang harus kita ketuk itu adalah yang punyanya ya. Kita mempunyai visi, kita mendetailkan kegiatan kita, tadi kita punya standar ideal untuk suami, untuk orang tua, untuk anak, itu tuh sebenarnya semuanya kita ramu, terus kita kembalikan ke atas gitu ya Mbak ya, untuk hasilnya jangan mohon dibimbing dari segala macam rencana kita, juga mohon supaya Allah mempermudah gitu dan menjadikan setiap waktu yang kita lewati bermakna, setiap waktu yang kita lewati bakal menjadi bekal kita di akhirat. Jadi jangan takut ngomongin akhirat, justru itu harus menjadi reminder buat kita, bekal apa yang kita punya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Mbak Nisa juga nanti bertemu di surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan saling mencari mana nih Ibu Ati, mana nih Ibu Iyar, mana Ibu Eli, mana Ibu Mariska nih, mana Ibu Mia nih. Kita pernah loh satu kajian di dunia nih. Kita tuh pantas nih di sini bareng-bareng. Masya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mbak Nisa, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak nih atas pemaparannya. Kita mau buka sesi tanya jawab, ngobrol bersama teman-teman. Tapi mohon izin saya stop recordnya dulu ya. Nanti teman-teman yang nggak hadir, yang mau nyimak kembali bisa nyimak di YouTube kami.